There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga kabarnya baik ya, sehat selalu. Amin, amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah. Share lagi kegiatan aku sehabis selesai belanja bulanan. Jadi kemarin itu videonya sampai di belanja bulanan aja, dan pas waktu nyampe rumah itu videonya aku terusin di video selanjutnya karena durasinya tuh panjang teman-teman. Ini aja video aku hampir 19 menit lebih ya. Semoga teman-teman masih stay ya, tetap nontonin video aku. Dan ini sebelum aku mau membongkar semua yang aku beli, jadi ini tuh ada satu kardus plus 2 kantong plastik yang disendiri-sendiriin kayak gini. Biasanya tuh minta request ya, mau pakai kardus atau pakai plastik. Jadi ini tuh aku request aja pakai kardus karena kardusnya itu mau aku manfaatkan buat naruh seperti botol-botol minum, terus seperti tempat-tempat kayak yang dipakai buat naruh snack gitu yang jarang kepakai. Karena aku tuh sebenarnya kekurangan lemari teman-teman, harus beli lemari. Jadi aku naruhnya sementara di kardus dulu aja. Oh iya teman-teman, ini tuh pas aku lagi voice over kayak gini di rumah di Jogja ya, di rumah aku ini tuh lagi hujan deres banget teman-teman. Jadi ini tuh suara aku tuh saut-sautan sama suara hujan, tapi aku tetap meneruskan ya dubbingnya. Jadi biar cepet selesai, cepet kelar videonya dan bisa tayang. Jadi ini tetap aku lanjutin. Jadi mohon maaf ya teman-teman kalau masih ada suara berisik dari air hujan. Sebelum aku membongkar, ini tuh aku lagi capek banget teman-teman. Jadi aku tuh pengen bongkarnya tuh sambil duduk. Jadi aku bongkarnya di sini aja di dapur. Jadi aku lesehan aja karena selain aku tuh nggak capek, ini juga lebih luas ya daripada pakai meja dapur. Jadi ini aku lesehan aja. Tadi itu aku ambil telur 1 kilo, terus aku beli yang kemasan setengah kiloan, itu ada 2 karena aku tuh minta sama penjualnya ini aja mbak yang pokoknya isinya tuh yang 16 kilo. Sebenarnya tadi tuh aku pengen milih sendiri gitu ya telur, cuman ini lagi antri. Nah jangan salfok ya sama tripod aku ini tuh, sama suami aku tuh digeser-geser karena aku bilang tolong dipasin gitu ya biar videonya tuh ngepas, jadi nggak geser-geser, makanya ini tuh kegeser-geser. Jadi ini aku keluarkan aja semuanya yang aku beli teman-teman. Ini tuh aku tadi tuh belanja juga nggak habis banyak sih ya. Jadi aku nggak over budget karena memang budget aku tuh cuma 550.000 dan ternyata ini tuh habisnya sekitar di bawah 500. Jadi aman-aman gitu ya, nggak over budget. Dan ini tuh aku belanja, ini aku nyetok khusus untuk 1 bulan ke depan ya. Jadi insya Allah cukup. Jadinya aku tuh beli yang bener-bener kepenting aja ya, bener-bener yang pengen dibeli aja sesuai kebutuhan teman-teman. Karena kalau sesuai keinginan itu bakalan bisa boncos ya, bisa banyak banget yang pengen dibeli. Nah ini tuh aku baru buka kardusnya, ini tuh kan di plester ya kanan kiri, jadinya itu agak susah bukanya, apalagi pisau aku tuh udah nggak tajam, makanya ini tuh aku bukanya tuh agak susah. Jadi ini tuh sepertinya dijadiin satu ya, yang non makanan sama yang bukan makanan tuh dijadiin satu di sini. Tapi tadi tuh juga ada yang dipisah ya, kayak deterjen aku itu aku biasa pakai Daya. Cuman untuk bulan ini tuh aku pengen beli lagi, pengen nyobain yang softener yang ungu ya. Kalau biasanya tuh yang romantic pink. Jadi yang romantic pink sama ungu itu menurut aku lebih wangi yang ungu. Terus ini aku beli sirup juga Marjan, itu kalau nggak salah harganya 20 ribuan. Terus aku beli tisu joli juga. Tisu joli itu paling murah ya teman-teman, dan menurut aku ketebalannya tuh sedengan, jadi nggak tipis-tipis banget. Itu memang aku beli 1 aja karena kalau aku tuh beli 2 tuh nanti kebanyakan ya. Di rumah aku tuh masih ada sisaan tisu yang
bulan kemarin tuh masih banyak ya, jadi masih setengah gitu. Jadi aku belanjanya cuma satu aja. Dan susu Via yang Datita 3 plus ini harganya 80.000, itu biasanya cukup buat sebulan. Saus tomat ambil satu-satu. Terus kalau gula itu aku ambil setengah kiloan, aku beli 3. Terus ini ada permian juga. Kalau Indomie Sarimi kayak gini aku belinya 4 aja teman-teman, seminggu makan satu ya, jadi nggak usah banyak-banyak karena juga tidak bagus. Dan untuk bumbu sasa itu aku ambilnya tuh 2 ya. Itu tadi beli Coca-Cola, suami aku tuh keburu pengen minum jadi diminta sama dia. Dan ini tadi juga beli tepung terigu tapi yang curah ini teman-teman, itu harganya cuma 10.000 aja kalau nggak salah tuh 1 kilo. Terus aku beli juga ketumbar bubuk, tadi tuh beli 2. Nah ini beli beras juga, ini beras curah juga sih setengah 5 kiloan. Kalau yang kemasan yang sudah di packing kayak gitu lebih mahal teman-teman, lebih mahal 3.000. Jadi aku belinya yang curah aja, yang nimbang sendiri. Nah belanjaan aku tuh habisnya segini teman-teman. Aku mumpung ingat langsung aku videoin notanya ya, karena tadi tuh nyelip di kantong plastik. Jadi habisnya sekitar 487.200 rupiah. Nah sekarang ini dia belanjaan aku teman-teman, lumayan nggak banyak banget, jadi nanti tuh aman-aman ya, masih aman gitu ya disusun di storek. Karena biasanya aku kalau belanja sampai 700-an ribu tuh sampai pusing ya mau nyusun di storeknya tuh di mana, karena memang bener-bener nggak muat banget. Dan ini tuh untuk perbumbuan sekarang aku taruh di food container di storek yang ukuran kecil ini teman-teman, karena aku tuh masih ada sisa 1 ya storeknya yang enggak dipakai. Jadi ini aku manfaatkan aja buat naruh bumbu seperti bumbu masako, terus ada bumbu sasa, bumbu tepung maizena, terus ada ketumbar, pokoknya yang saset-sasetan kayak gitu aku taruh di sini. Karena biasanya kalau dulu tuh aku jadiin 1 ya di food container yang ukurannya tuh gede itu, cuman nggak muat teman-teman. Jadi aku tuh bingung ya kalau udah bener-bener di luar nggak muat gitu, aku bener-bener bingung mau ditaruh di mana. Jadi ini aku pecah bagi 2, yang serba makanan itu ada 2 storek ya, yang ukuran besar sama ukuran ini. Nah yang ini tuh tak pakai buat naruh bumbu dapur, jadi aku rapiin kayak gini aja. Dan ini untuk videonya aku ditemenin sama Via juga ya, voice over ditemenin sama Via. Dan ini dia juga bantuin pas aku lagi nata kayak gini. Kalau lesehan tuh dia mesti ikut nimbrung ya, cuman kalau pas aku tuh natanya tuh pakai meja dia nggak ikutan karena kan tinggi ya mejanya. Nah ini berhubung ini tuh aku lesehan, makanya tuh ditemenin sama si bocil aku. Dan ini aku mau mindah si bawang merah sama bawang putih dulu teman-teman di keranjang ini. Aku tuh nggak ada keranjang khusus yang dipakai buat naruh bawang merah sama bawang putih, jadinya aku tuh pakai keranjang yang ini aja. Terus yang bawang merah yang bawang putih yang tadi baru aku beli, aku tadi tuh beli 1/4 aja, harganya tuh kalau nggak salah 10 ribuan apa ya. Terus yang baru itu aku taruh di atasnya, jadi yang lama itu aku taruh di atasnya. Jadi yang lama tuh biar kepake duluan, jadi biar nggak ketukar-tukar gitu ya, karena yang lama tuh pasti banyakan yang udah busuk. Karena biasanya aku beli segini tuh mau cukup buat sebulan ya, karena memang aku tuh nggak setiap hari masak teman-teman. Kalau sore itu biasanya aku seringnya jajan. Dan ini teman-teman bisa lihat sendiri ya, itu banyak banget tai tikus. Jadi tuh ini kan terbuka ya, soalnya bawang merah bawang putih kayak gini tuh kalau mau ditaruh di lemari yang tempat tertutup itu malah cepet busuk. Makanya ini tuh aku angin-anginkan kayak gini, malah banyak banget yang dimakan tikus, jadi digondolin gitu. Dan dia tuh mesti kalau lewat tuh mesti ninggalin pup teman-teman. Aku juga heran, mau ya, bikin jengkel banget teman-teman. Mau pengen ngilangin si tikus tuh mau dengan cara apa lagi gitu ya. Kata suami aku tuh satu-satunya jalan biar tikusnya tuh nggak ada itu pintu yang di sebelah lemari dapur itu ada dikasih pintu teman-teman. Itu kan cuman korden ya, jadi pintunya tuh cuman korden, nggak ada pintu, makanya tikusnya tuh bisa masuk karena sumbernya tuh dari situ masuknya. Kalau yang bagian atas kan udah tertutup plafon ya, jadi menurut aku memang tikusnya itu berasal dari pintu dapur yang sebelah lemari. Nah untuk berasnya ini aku jadiin 1 aja teman-teman, ini langsung aku taruh di atasnya. Sebenarnya ini tuh nggak muat ya, tapi ini aku muatin. Dan untuk storek beras aku ini ukurannya 10 kilo. Ini tuh dulu aku beli harganya murah teman-teman, nggak nyampe 100 ribu, tapi ini menurut aku recommended banget ya, karena memang
Ini tuh anti tikus dan anti apa ya, anti rayap juga, pokoknya nih anti hewan-hewan yang masuk di sini, karena ini tuh benar-benar tertutup ya. Dan ini tuh sebenarnya nggak muat, tapi aku muatin terus aku tutup kayak gini. Ini tuh sebenarnya aku nutupnya nggak kesusahan ya, karena memang ini tuh sebenarnya terlalu penuh, harusnya jangan dipaksain, tapi aku tuh males juga mau nyisain beras ya, jadi mau ditaruh di mana. Dan alhamdulillahnya ini tadi tuh muat teman-teman, jadi untuk tutupnya itu aku desek-desekin gitu sama berasnya, jadi muat. Terus untuk takaran berasnya itu aku taruh di dalam beras, jadi aku dresepin gitu biar muat. Dan untuk kantong plastiknya itu nggak aku buang karena memang sayang banget ya kalau dibuang. Jadi untuk kantong plastiknya itu kalau misalkan masih bersih itu bakalan aku lipetin lagi, terus aku taruh di keranjang. Jadi yang di kolong dapur itu ada keranjang yang khusus dipakai buat naruh plastik, jadi aku jadiin di situ. Jadi tuh di situ kantong plastik bekas jadi satu di situ teman-teman, karena memang sayang ya kalau mau dibuang kalau misalkan masih bisa dipakai. Dan ini aku udah taruh di meja dapur. Sekarang mau aku rapin sekalian di tempatnya ya, tapi sebelum aku merapihkan ini mau aku lap-lap dulu aja untuk wadah berasnya. Nah, jadi ini tuh bisa digeser ya sebenarnya. Ini tuh kotor teman-teman, aku belum mencuci lagi ya, cuman aku lap-lap aja. Terus di atasnya yang storage beras aku taruh yang tadi food container kecil sama rak bawang ya, keranjang bawang merah sama bawang putih. Aku taruh di situ karena aku juga bingung ya mau naruh di mana, karena memang tempatnya cuma ada di situ. Dan sekarang ini aku ambil storage yang ukuran besar. Ini tuh mau aku taruh di sini teman-teman, yang berbau makanan ya. Jadi yang non makanan nanti aku pisah, karena kalau nggak dipisah itu nanti baunya tuh jadi ikut harum ya. Apalagi sabun-sabun kayak gitu, Masya Allah kalau dijadiin satu tuh nanti jadi berasa harum nih makanan-makanannya ya, kayak gula, terus ada garam. Ini ya kemarin aku nggak beli garam karena stok di rumah aku tuh garamnya masih ada ya teman-teman, masih ada 3 kalau nggak salah tuh 4. Jadi aku nggak beli karena kalau garam itu awet ya, harganya murah juga awet dipakai ya, karena makanya kan cuman seperlunya aja. Ini tuh sebenarnya aku menyusun dan menata hasil belanja bulanan kayak gini tuh sambil mikir ya teman-teman, gimana caranya itu biar bisa muat di storage yang ukuran besar ini, karena memang tempatnya tuh terbatas banget teman-teman kalau nggak ada lemari dapur ya. Oh ya teman-teman, bunda-bunda yang ada di rumah lagi pada ngapain kalian pas nontonin video aku, ataukah sama nih lagi bongkar dan menyusun hasil belanja bulanan, ataukah malah lagi santai aja? Biasanya kalau udah nontonin video itu biasanya udah santai-santai ya teman-teman. Semoga teman-teman dengan melihat video aku jadi termotivasi, tergerak hatinya untuk membereskan semua yang ada di rumah ya. Beberes dapur, nyapu-nyapu biar rumahnya itu menjadi bersih. Dan ini untuk storage yang satunya itu untuk naruh yang non makanan ya, seperti persabunan gitu, ada Soklin, celing, terus ada spons, aku taruh di situ karena itu bukan yang berbau makanan. Terus itu yang aku taruh di atas yang di dekat kompor itu mau aku taruh nanti tuh di luar storage. Jadi aku taruhnya tuh di meja dapur dulu biar nanti tuh nggak campur. Dan ini aku juga dibantuin sama Via ya, walaupun dia tuh bantunya tuh hanya apa ya, kayak ya sebenarnya ganggu sih karena dia tuh kadang pengen diabul-abul gitu. Dan ini udah aku ada beberapa yang aku taruh di meja dapur karena memang nanti tuh mau aku taruh di luar storage teman-teman. Dan ini aku baru menyusun dan menata. Alhamdulillah teman-teman, ini hujannya udah reda, jadi nggak begitu berisik banget ya pas aku lagi voice over kayak gini. Karena tadi tuh bener-bener pas aku lagi selesai editing video, aku mau voice over itu hujannya tuh malah semakin deres banget. Dan posisi sekarang di rumah aku tuh lagi mati listrik, jadi gelap banget, mendung banget teman-teman. Kalau di rumah teman-teman gimana nih cuacanya? Apakah sudah turun hujan? Ini tuh kalau di Jogja ini tuh udah lama banget nggak hujan, dan sekarang sekali hujan langsung deres banget dan ada petir, terus di sini juga mati listrik. Nah udah selesai ini storage-nya aku taruh di atas teman-teman, dan habis ini aku mau naruh di tempatnya sekalian aja, aku geser biar nanti itu langsung rapi sekalian.
kalau udah ditaruh di storage kayak gini semua udah rapi, itu kayaknya udah tenang banget ya teman-teman. Setelah belanja bulanan itu kalau nggak langsung disusun, ditata di tempatnya, itu menurut aku seperti kepikiran kayak kemerungsung kayak gitu karena ada yang belum diberesin. Nah jangan salfok juga dengan cucian aku yang segunung itu, Masya Allah banyak banget ya, dari tadi sore belum aku cuci. Jadi ntar habis ini, cuman videonya tuh nggak ikut di sini ya teman-teman karena ini tuh durasinya udah 20 menitan, udah lama banget. Aku aja ini tuh voice over sambil ngos-ngosan banget ya, karena biasanya aku buat video cuma 10 menitan tapi ini tuh 20 menit. Kalau mau aku pisah jadi part 1, part kedua itu kayaknya kurang menarik ya, jadi ini aku jadiin satu aja. Dan untuk sirupnya itu aku taruh di bagian pintu, aku taruh di situ aja. Terus untuk susunya Via juga aku taruh di pintu aja karena itu nanti mau aku refill, cuman wadahnya itu belum aku cuci ya, jadi kotor. Kalau tisunya kalau wadah susunya udah habis, itu menurut aku wajib banget dicuci ya kalau mau diisi untuk susu yang baru, karena kalau nggak diganti itu bakalan nanti numpuk-numpuk susunya, jadi memang harus diganti. Dan tadi aku ngelap-ngelap si kulkas aku sebentar, terus ini udah selesai. Dan ini tuh aku minta bantuan suami aku untuk naruh si saus tomat sama saus pedes ya di atas ambalan, karena aku tuh kalau mau naruh di situ tuh kurang tingginya ya teman-teman, jadi aku harus manjat di meja dapur, kan mager banget ya. Jadi tadi pas suami aku lewat terus aku minta bantuan. Nah terus untuk perbumbuannya itu perbumbuan yang udah kebuka itu aku taruh di food container, terus aku jadiin satu aku taruh di kulkas. Kalau dulu kan aku naruh bumbu yang udah kebuka itu kan di pintu kulkas, tapi sekarang aku pindah teman-teman, aku pindah di storage karena menurut aku tuh berantakan banget kalau aku tuh naruh di pintu teman-teman, jadi kadang tuh tumpah-tumpah ya, jadi kulkasnya tuh kotor banget. Dan ini aku juga beli bumbu pawon, tadi tuh harganya 2000. Di rumah aku tuh bumbu pawonnya tuh udah habis, jadi wajib nyetok teman-teman, karena kalau dipakai buat masak atau ngungkep ayam itu kalau nggak punya laos, nggak punya salam itu repot, jadi harus nyetok. Walaupun nanti itu bakalan busuk ya kalau nggak cepat-cepat dipakai, tapi memang harus nyetok. Terus ini aku masukin di kulkas biar awet teman-teman. Sebenarnya nggak usah di kulkas ya, cuman ini nggak apa-apa di kulkas aja. Terus udah habis ini aku masih mau membereskan si deterjen aku teman-teman. Aku mau refill deterjen di wadah deterjen yang warna putih. Itu udah aku siapin, tinggal refill aja. Tapi ini aku rapi-rapihin dulu ya untuk perintilan dapur aku. Terus habis ini aku mau refill si Daya softener. Mau aku refill dulu di wadah ini karena udah habis. Jadi kalau udah habis nggak direfill itu nanti tuh kalau mau nyuci tuh males ya, karena harus buka wadahnya. Jadi memang harus disiapin dulu di wadah yang di deterjen itu. Dan ini tuh biasanya satu wadah tempat aku yang warna putih itu yang tak pakai buat naruh deterjen, itu tuh biasanya aku refill 4 kali teman-teman. Jadi ini tuh aku naruh di sini tuh secukupnya aja, tapi ini kebetulan aku naruhnya malah kebanyakan teman-teman. Ini tuh sampai tumpah ya, sayang banget. Ntar mau tak pakai buat nyuci si lap-lap itu aja. Jadi ini nanti mau aku wadahin di mangkok, terus mau tak pakai buat nyuci, karena kalau lap-lap itu harus disendiriin teman-teman nyucinya, bukan di mesin cuci ya, karena itu ada minyak-minyaknya juga, takutnya nanti malah kena baju kalau dijadiin satu. Nah ini aku lap-lap gini karena tadi tuh tumpah pas aku lagi nuangin si deterjen si Daya ini. Jadi ini tuh mau aku lipat kayak gini aja. Dan ternyata aku tuh nggak punya karet teman-teman, stok karet di rumah aku tuh habis. Nah aku baru nengok tuh nggak ada, jadi cuman aku lipat-lipat kayak gini aja. Terus aku jadiin satu aja di storage ya. Tadi tuh aku kelupaan ya, bukan kelupaan sih ya, karena kan mau refill sebentar, mau refill dulu terus baru mau dimasukin di storage. Nah ini aku cukupkan aja. Gimana caranya cukup? Sebenarnya itu agak mental ya, tapi nggak apa-apa karena bakalan ketindihan sama atasnya. Nah aku taruh lagi biar rapi. Dan ini udah selesai teman-teman, alhamdulillah menyusu dan menata hasil belanja bulanan aku udah selesai, udah tenang ya teman-teman, tinggal mencuci aja. Sebenarnya ini tuh aku mau nyuci ini teman-teman, telur ada yang kelupaan. Telur itu aku cuci karena ini tuh banyak pupnya si ayam teman-teman, jadi harus dicuci ya biar steril. Aku cuci semuanya baru nanti aku masukkan di kulkas.
karena kalau nggak dicuci itu kumannya banyak banget teman-teman. Ini kan dari ini ya, dari pokoknya kotor gitu, jadi harus dicuci, wajib banget menurut aku. Dan udah selesai nyuci, sekarang aku mau refill semuanya telur di kulkas. Jangan salfok ya, kulkas aku tuh kosong melompong alias nggak ada isinya, karena memang aku tuh belum belanja sayur mayur teman-teman. Itu aku udah nggak punya apa-apa ya, itu hanya yang di food container itu cuman cabe sama bumbu-bumbu sasetan yang aku taruh di storage. Dan habis ini videonya selesai. Makasih bagi teman-teman yang udah nonton video aku sampai di detik terakhir ini. Jangan lupa nonton video aku selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.